Bapak Ibu yang mau tanya, monggo silakan kita buka 3 pertanyaan dulu, nggih. Untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak, ya sebentar Pak, nggih. Dengan Bapak siapa niki? Bapak Jailani dari Man 1 Probolinggo. Nggih, monggo Pak Jailani. Saya mau tanya tentang titik lokasi itu sejauh berapa meter dari Satkar, Pak? Dari lokasi Satkar. Ya, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada pertanyaan kedua Bapak Ibu. Dari KUA Geraksan, Pak. Nggih, monggo Bapak. Yang kami tanyakan di sini, kalau di sila pegawai itu kan untuk jam pulang itu kalau lebih dari jam sekian itu munculnya pulang terlambat. Untuk di pusaka absen pulangnya itu dibatasi sampai jam berapa, Pak? Apakah jam 9 misalnya masih absen, jam 9 malam atau gimana? Terima kasih, Pak. Itu saja dari KUA Geraksan. Atasnya. Hari ini jadi naik, Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu. Tanya. Monggo Bapak, dari mana? Nah, itu saja dulu, nggih. Baik, kalau itu kami jawab dulu untuk yang 2 pertanyaan tadi. Yang pertama dari Bapak Jailani ya, untuk radius di titik lokasinya itu bagaimana? Ini kami juga kurang tahu ya Bapak Ibu. Ketika dulu di sila kita bisa tentukan radiusnya 100 meter, 200 meter, 300 meter, atau 500 meter, atau mungkin 1 kilo tergantung dengan kondisi daerahnya masing-masing, mungkin sinyalnya jelek atau apa. Kalau di pusaka kami juga kurang tahu berapa ratus meter, cuman kira-kira 200 meter sepertinya masih bisa. Jadi monggo silakan dicoba dulu, dicoba-coba mumpung sekarang masih bulan Juni. Jadi misal madrasah jenengan masih 300 meter dari lokasinya jenengan, monggo jenengan coba presensi. Nanti kalau nggak bisa jenengan mendekat lagi ke 200 meter, kalau nggak bisa jenengan mendekat lagi ke 100 meter. Jadi kami di kabupaten selaku admin kabupaten juga tidak punya wewenang sama sekali untuk merubah radiusnya berapa. Jadi silakan monggo jenengan coba-coba saya sendiri. Kebetulan kami juga belum pernah mencoba karena biasanya kami memang presensi langsung dari kantor. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, jika disila di atas jam 6 malam itu terlambat pulang atau pulang terlambat, nah bagaimana dengan yang ada di pusaka? Yang ada di pusaka sebenarnya pembagiannya lebih gampang ya Bapak Ibu. Jadi dari jam 00 WIB sampai dengan jam 12 WIB itu presensi masuk. Itu diakui sebagai presensi masuk. Presensi pulangnya bagaimana? Di luar jam tersebut, dari jam 12 siang sampai jam 23.59 WIB, itu adalah presensi pulang. Kalau jenengan presensi jam 9 malam, untuk presensi pulang, tidak masalah. Jadi masih dianggap dengan presensi pulang. Jadi seperti itu ya, dibagi menjadi 2. Presensi masuk itu dimulai dari dini hari sampai dengan siang hari, tengah hari. Kemudian presensi pulangnya, tadi presensi paginya, kemudian presensi pulangnya itu dimulai dari jam 12 siang lewat sampai dengan jam 12 malam. Jadi pembagiannya hanya seperti itu, nggih. Gimana? Sudah jelas, Bapak? Kemudian untuk ini Mas Is, kalau misalnya jam 12 siang itu sudah diakui jam pulang di pusaka, apa nanti tidak mempengaruhi pada tunjangan kinerja dengan uang makan kita nanti kalau memang seperti itu? Oke, itu akan dibaca sebagai pulang sebelum waktunya nih. Jadi di pusaka itu memang dibuka dari jam 12 siang sampai dengan jam 12 malam. Tapi bukan berarti kita harus presensi di jam 12 siangnya, bukan. Tapi tetap presensinya dengan sesuai dengan jam kerjanya masing-masing. Kalau kita 5 hari kerja, pulangnya jam 4 atau jam setengah 5, ya monggo
presensi pulangnya jam 4 atau jam setengah 5. Itu. Tapi dibukanya untuk presensi pulang dari jam 12. Pembagiannya seperti itu. Nggih. Terima kasih Nggih, nggih. Pak Aziz Sama-sama. atas pencerahannya. Terima kasih Pak Aziz. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Ibu Mariatul Kiptiyah, ada yang ditanyakan juga nopo? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. yang kami tanyakan masih seputar mengenai mengisi laporan kerja. Kalau kami yang di Satker Pak kan jarang sekali ya ada dinas luar dan sebagainya. Nah, sehari-hari itu kita ngisinya itu ngeklik di apa Pak? Di jam atau di kegiatan atau bagaimana? Kan kita sehari itu ada kegiatan kadang kan pertama kita sholat duha, kemudian setelah itu kita kegiatan di rumah tahfidz, setelah itu kita mengajar. Oke, halo Ibu. Halo, atau begini saja Bung. Coba kami contohkan untuk pengisian mungkin yang KBM-nya yang hanya KBM atau kegiatan belajar mengajar nih. Sebentar, kami mohon izin share screen dulu. Ini contoh, hanya contoh ya. Jadi sebenarnya memang tidak ada ketentuan pasti atau pastinya tidak ada ketentuan pasti atau sebenarnya memang tidak ada yang benar mengenai laporan kerja ini. Jadi jenengan bisa klik tambah. Ini dengan sesuai dengan pemahaman kami. Misal kami di tanggal 30 Mei. Jenengan sebagai Bapak Ibu guru di tanggal 30 Mei. Satuannya apa? Kami hanya mengajar. Jadi silakan pilih dengan satuannya jam. Kalau ada kegiatan yang tidak mengajar, kita klik tambah lagi, Pak. Oke, karena kan satuannya sudah beda, Bu. Jadi ini kita contohkan yang kegiatan sehari-hari, misalnya kita mengajar KBM-nya, ya anggap saja jumlahnya berapa jam, misalnya 6 jam mungkin. Judulnya bisa diisi KBM harian tanggal berapa tadi? 30 Mei 2023. Nah, di sini karena ini ada 6 jam, misal jenengan ngajarnya di 3 kelas yang berbeda. Satu kelasnya itu masing-masing 2 jam. Deskripsinya silakan jenengan ketikan masing-masing. Contoh. Ini langsung kami salin saja, nggih. Yang pertama itu adalah terselesaikannya KBM Senin 30 Mei 2023 sebanyak 2 jam pelajaran di kelas 11 IPA 1. Yang kedua, terselesaikannya KBM Senin 30 Mei sebanyak 2 jam pelajaran di kelas 11 IPA 2. Yang ketiga, terselesaikannya KBM Senin 30 Mei 2023 sebanyak 2 jam pelajaran di kelas 11 IPA 3. Nah, ini yang kami maksud tadi, nggih. Jadi alangkah lebih baiknya Bapak Ibu gunakan bahasa hasil saja. Jadi sudah jelas yang terselesaikan itu apa, waktunya di mana, jumlahnya berapa, dan yang mengikuti siapa. Syukur-syukur kalau jenengan mau menambahi lagi yang diikuti oleh 20 siswa. Ini lebih baik lagi karena ketika jenengan nanti butuh laporan kerja yang sudah jenengan lakukan selama 1 semester, ketika bahasa hasil ini dimasukkan dan dilengkapi sampai dengan sedemikian lengkap, itu akan memudahkan jenengan nanti. Seperti itu, nggih, Ibu, nggih.
Terus seandainya saya ini kan kepala perpustakaan, jadi Oke. kalau seandainya kadang-kadang saya tidak punya jam sama sekali, tapi saya dinasnya di perpustakaan itu bagaimana mengisinya, Pak? Contohnya jenengan menata buku gitu tak, Bu? Menata buku atau apa? Nah itu jenengan Pokoknya saya dinasnya di perpus dah pokoknya. Saya dinasnya di perpus begitu. ya Ngantor di perpus, ya ngantor di perpus gitu misalnya. ngantor di perpus itu kan pasti ada yang dikerjakan, Bu. Misal jenengan membuat rekapan bulanannya, buku yang dipinjam itu seberapa banyak gitu. Nah itu kan nanti bisa jadi laporan. Satuannya bisa jenengan pilih di laporan. Atau mungkin jenengan bersama tim di perpusnya sekarang sedang menata ulang untuk tempat-tempat bukunya. Nah itu bisa dipilih kegiatan. Nggih. Nggih, kurang lebih seperti itu nggih. Bapak Ibu. Kemudian satu lagi Pak, maaf Pak, satu lagi Pak. Kalau kita mengajukan cuti ya Pak, kita mengisi. Gimana Ibu? Kalau kita mengajukan cuti belum keluar suratnya itu bisa diisi lain hari ya Pak ya. Putus-putus Bisa Ibu. diisi. Gimana? Kalau kita mengajukan cuti, kemudian kan suratnya tidak langsung dapat surat kita. Jadi uploadnya itu bisa beberapa hari setelah itu ya Oh, Pak. nggih. Nggih. Ini untuk ini biar saya sama Pak Irfan nggih. Sebentar saya stop. Oh, nggih. Iya, terima kasih. Pak Irfan, monggo. Sebentar saya stop. Baik, untuk cuti sebetulnya tidak ada perubahan selama pengajuan itu segera diajukan, kita juga tidak menunda. Jadi kalau pada hari itu ada pengajuan, segera kita tindak lanjuti. Jadi tidak sampai beberapa hari turunnya, Bu. Jadi bisa jadi dalam hitungan jam, kalau pas kita posisi tidak ada kegiatan lain, artinya dalam ruangan, semuanya tidak sampai setengah jam, bahkan sudah selesai pengajuannya. Begitu. Artinya peran aktif ini, ayo kita bersama-sama mencoba untuk sama-sama peduli terkait administrasi. Karena kalau kita kurang teliti terkait administrasi, bisa saja kita dianggap tidak masuk. Contoh itu tadi, cuti. Padahal kita cuti tapi tidak ada administrasinya. Kita bisa saja dianggap tidak masuk karena tidak memenuhi administrasi. Makanya kita harus sama-sama aktif, sama-sama peduli terkait administrasi ini. Begitu Bu ya. Jadi intinya kalau misalnya 2 hari ke depan ada jadwal cuti misalnya, bahkan misalnya 1 minggu ke depan ada jadwal cuti, silakan segera ajukan. Kita juga bisa membuat pada hari itu. Begitu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Makasih Pak. Mungkin berikutnya ada perwakilan dari KUA, karena yang dari tadi ini perwakilan dari madrasah. Monggo barangkali ada perwakilan dari KUA. KUA Banyuanyar. Saya ya. Dengan Bapak siapa nggih? Halo. Ya. KUA Banyuanyar dengan Bapak siapa? Ferry Himawan, Pak. Oh, nggih, Bapak Ferry, monggo. Masih di lingkup madrasah juga ya. Masih dibutuhkan, Mas. Nggih, monggo Bapak. Ini begini, mana yang harus kami dahulukan antara pusaka dan sila? Karena ini terjadi di hari Selasa kemarin, Pak, saya absen. Waktu itu pusaka kan error. Itu selama 20 menit saya umek-umek pusaka itu sampai lupa ke sila. Akhirnya silanya terlambat begitu. Jadi mana yang harus kami dahulukan ini Pak? Yang lebih penting mana? Terima kasih. Saya jawab Pak. Ya. Atau kembali saya pertanyaan tadi kumpulkan dulu. Izinkan KUA Python Bapak. Sekali lagi mungkin ada perwakilan dari KUA
Tahu apa itu Bapak? Izinkan masuk. Ya, sebentar. Maksudnya yang komponennya selain dari pendidikan. Jadi maksudnya perwakilan dari Izinkan tahu bidang apa itu agama. Bapak? Ya, enggak. Nggih, alhamdulillah. Matur nuwun izinnya nggih. Siap salah, izin. Ini Bapak yang mau saya tanyakan, mohon maaf, saya nanggapi dari awal tadi menyangkut absen pusaka surat edaran 32 tahun 2022 dari Sekjen Jenderal yang menandatangani Bapak Ngisar nggih. Apakah masih berlaku Bapak? Karena di situ berbunyi aplikasi semua absen yang berlaku di bawah naungan kantor Kementerian Agama terintegrasi terkait dengan tunjangan dan lain-lainnya. Mengingat pemahaman saya dari awal, aplikasi absen simpatika yang saya kerjakan setiap bulan mengabsen teman-teman itu masih belum nyambung Bapak. Mohon Bapak pencerahannya. Terima kasih. KUA Python hadir semua. Assalamualaikum. Lanjut mana sih? Ya. Pak Mudakir, monggo. Ini kepala satker enggak enak kalau enggak tanya kayaknya. Pak Mudakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Yang pertama tentang ada kegiatan yang mendadak, misalnya Pak Aziz ya. Saya di rumah kemudian tiba-tiba ada orang wafat begitu, atau mungkin ada keluarga yang sakit segera diantar ke dokter begitu. Ini kira-kira bagaimana? Apa harus ke madrasah dulu, ke Python yang cukup jauh begitu ya? Atau bagaimana? Sehingga saya dulu pernah pada saat pakai sila itu, karena sudah kehabisan akal ya, saya buat nulis, ngetik di chat itu, kemudian saya screenshot, itu saya jadikan bukti gitu loh ya, untuk keadaan saya pada saat itu gitu loh. Kemudian yang kedua, sehubungan dengan dinas ataupun tugas luar, mungkin kalau dinas luar misalnya, apa cukup surat undangan atau ada surat tugas yang harus di-upload. Kemudian kalau tugas luar itu apa cukup undangan begitu. Kemudian uploadnya itu kapan begitu ya. Kemudian titik absennya itu di mana? Apa kalau di sila itu jenengan menyampaikan bahwa untuk titik absennya itu adalah di tempat kita melaksanakan tugas tersebut, misalnya undangan rapat ataupun diklat misalnya, seperti itu. Yang kedua yaitu, kemudian yang ketiga, kalau di sila itu kan ada ACC atau persetujuan dulu, apa nunggu itu? Selama ini kan ketika kita mengajukan surat ya untuk melaksanakan tugas tersebut, kan ya saya berangkat saja, sudah di ACC atau tidak ya itu kita berangkat atau melaksanakan tugas tersebut. Nah di pusaka ini bagaimana? Apa kita harus menunggu ACC dulu atau bagaimana? Oke. Mungkin itu pertanyaannya Pak Aziz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami jawab terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Pertanyaan yang tadi dari Kawah Banyuwannya, dari Pak Ferry. Kalau tidak salah saya dari Pak Ferry nih. Ya. Pusaka dulu atau sila dulu. Nah ini sebenarnya sampai dengan tanggal 30 Juni ini karena masih jalan dua-duanya ya Bapak. Jadi silakan dicoba yang bisa lebih dulu, karena kan di Android atau di HP-nya Bapak Ibu jenengan kan tidak harus buka satu aplikasi kan. Jadi bisa buka dua, sila juga dibuka, pusaka juga silakan dibuka. Nanti perkara mana yang lagi problem langsung dengan beralih ke yang satunya dulu. Jadi jangan mengesampingkan yang sedang bisa atau jenengan mengutamakan yang tidak bisa, tapi
silakan dicoba dulu mana yang kiranya lebih bisa, itu silakan didulukan ya. Dan untuk nanti ketika sudah bulan Juli, per 1 Juli itu apakah nanti sila tetap dipakai atau tidak dipakai, itu nanti menunggu informasi selanjutnya saja. Karena kita masih belum ada informasi lebih lanjut lagi mengenai kapan akan dipakainya, karena informasi terakhir itu adalah per 1 Juli. Cuman ketika melihat kadang pusaka juga di sore hari atau di waktu yang ramai atau mungkin di pagi hari juga problemnya juga banyak, maka kita tunggu informasi selanjutnya saja. Jadi kalau misalnya nanti sampai dengan 30 Juni pusaka masih ada banyak yang bermasalah, ya mau nggak mau kita harus tetap jalan sila juga, karena kami khawatirnya kalau malah jenengan tidak ada riwayat presensi sama sekali. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Nurul Jadid mengenai aplikasi yang terintegrasi, masalah simpatika dan yang lain-lain. Nah, sebenarnya begini Ibu, Bapak Ibu, untuk simpatika memang presensinya sendiri ya, pakai masuk atau mungkin aplikasinya yang lain juga beda sendiri. Cuman integrasinya ke depannya, proyeksinya itu akan dijadikan satu. Jadi proyeksi ke depannya pusaka itu nanti juga akan terintegrasi dengan simpatika. Jadi kita sudah tidak perlu lagi banyak aplikasi, absennya di simpatika pakai ini, absen di kehadirannya pakai ini. Jadi cukup satu saja nanti aplikasi. Cuman ini masih nanti ya, karena memang sumber dayanya juga yang dibutuhkan juga banyak, fasilitasnya juga banyak, habisnya juga banyak. Jadi kita tunggu saja info selanjutnya seperti apa. Kemudian pertanyaan dari Bapak Mudakir, niki alangkah baiknya dijawab oleh Bapak Irfan saja. Monggo Pak Irfan. Baik. Terkait pertanyaan Pak Mudakir, ajaran mendadak. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Acara mendadak ya memang kita tidak memungkiri di lingkungan kita namanya acara mendadak nih pasti ada dan itu tidak bisa kita hindari, tetapi kita juga harus mengikuti aturan yang ada terkait aplikasi ini. Maka dari itu alangkah baiknya kita secara bijak, artinya begini, kalau memang acara itu dirasa sangat penting, mungkin ini yang sifatnya sudah terencana ya, mungkin jauh-jauh hari sudah direncanakan untuk pengajuan izinnya. Ini yang pertama. Kalau memang sifatnya mendadak, monggo mungkin kita melihat kebijakan atasan kita, misalnya seperti guru mungkin melihat bisa ditanyakan langsung ke atasannya, ke kepala madrasahnya, maksudnya di Satker ini ya, bukan yang di DPK dulu. Yang di Satker itu bisa disampaikan ke kamatnya, untuk berikutnya juga disampaikan ke kami. Artinya karena kita juga tidak bisa menghindari aplikasi pusaka ini. Kecuali Bapak Ibu memang mau dinyatakan tidak masuk pada hari itu, silakan. Tapi kalau memang setelah acara, kalau ternyata pada hari itu setelah melaksanakan acara ternyata ke lembaga, monggo bisa disampaikan ke kamatnya dulu. Berikutnya untuk dilanjutkan ke kantor. Artinya ketidakhadiran itu diketahui bersama. Nanti barangkali di kantor ini ada kebijakan seperti apa. Misalnya ini bisa dianggap katakanlah misalnya kegiatan cuti misalnya, atau termasuk kegiatan tugas luar, itu nanti akan dikonsultasikan lagi di kantor seperti itu. Yang jelas memang izin itu formnya tidak ada, jadi tidak ada izin. Tetapi karena memang kultur di lingkungan kita ternyata masih ada seperti itu, kita tidak bisa menghindari. Mari kita sama-sama
mengambil langkah bijak, artinya tidak mengesampingkan. Jadi karena memang formnya tidak ada, konsultasikan, disampaikan ke kamatnya, atau kalau DPK bisa disampaikan ke pengawasnya, untuk juga ditindaklanjuti diinfokan ke kami di kantor, seperti itu. Barangkali nanti bisa kita buatkan untuk surat kegiatan dinasnya, kegiatan tugas luarnya seperti apa. Nanti kami konsultasikan lagi di kantor. Artinya administrasi ini tetap jalan di situ Bapak Ibu ya. Kemudian untuk tugas luar dan dinas luar. Ini sebetulnya tidak harus surat tugas dari kantor sebetulnya Bapak Ibu. Asalkan ada surat yang bisa dipertanggungjawabkan, itu sebetulnya sudah cukup. Maksudnya begini, misalnya dinas luar, misalnya seperti kemarin kegiatan Erkam, Bapak Ibu sudah mendapatkan surat tugas langsung dari Kanwil. Jadi itu surat tugasnya sebetulnya sudah cukup, tidak usah minta surat tugas lagi ke kami, tetapi surat tugas itu perlu disampaikan ke kami karena kami tidak tahu adanya surat itu. Jadi kami perlu disampaikan. Seperti itu. Jadi tidak perlu minta 2 kali. Misalnya dari Kanwil sudah ada surat tugas, kemudian minta lagi untuk surat tugas yang dari kabupaten misalnya, tidak perlu seperti itu. Jadi surat tugas yang ada itu cukup disampaikan, artinya kami mengetahui. Kemudian tugas luar sama. Misalnya ternyata ada kegiatan undangan dengan kecamatan di lingkungan sekitar, atau ada undangan dengan tokoh masyarakat, atau dengan kelurahan, asalkan ada undangannya silakan. Asalkan surat undangan itu bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Apalagi di surat undangannya menyatakan harus membawa surat tugas dari kantor misalnya. Nah, itu jelas harus ada surat tugas dari Kemenak. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Terima kasih. Demikian Pak Mudakin. Oke, cukup surat undangan saja, enggak apa-apa nggih. Kemudian yang kedua, problemnya ini kadang saya kan kepala sekaligus ketua KKM gitu. Kalau sering kadang ada kegiatan KKM, pertemuan apa itu kan saya tanda tangani sendiri begitu. Seolah-olah kan kadang seperti kesannya itu dibuat-buat, padahal serius kan begitu. Itu bagaimana? Karena memang dasarnya kan harus katanya dokumen yang di-upload itu harus dipertanggungjawabkan kan begitu. Apa sudah cukup legal begitu loh tanda tangan ya kepala itu. Kemarin sempat kita komunikasi dengan salah satu kasih yaitu Bapak Kasih Dimas di sini. Juga sama, misalnya ternyata ada undangan mendadak di KUA itu. Terkait itu, jadi ada undangan di KUA Tegal Siwalan misalnya. Nah, si pengundang itu harus menyediakan surat tugas untuk Bapak Kasih. Karena Bapak Kasih tidak bisa menghadiri kantor, tidak bisa hadir ke kantor karena undangan itu. Jadi harus ada undangan dari tempat tersebut. Seperti itu. Oke. Kan tidak mungkin juga KUA moro-moro ada tiba-tiba ada kegiatan langsung ngundang Bapak Kasih. Padahal acaranya itu sudah direncanakan dari kemarin, kan harusnya dari kemarin ada undangannya kan seperti itu Bapak Ibu. Kembali lagi ini semua untuk tujuannya untuk ketertiban administrasi seperti itu Bapak Ibu. Oke, matur nuwun. Bapak Mudakir, sekalian nambah mumpung dari MTSN 1 ada ini. Begini di MTSN 1 sudah 5 hari kerja Pak Mudakir. Sudah, Kak. Sudah. Liburnya hari apa? Gitu. Biar Pak Mudakir yang menjawab Pak kalau itu. Jadi gini ya, kalau di sila kami tidak masalah mungkin untuk yang 5 hari kerja di MTSN 1 dan sama MAN 1, karena kan berbasis pesantren ya, jadi ada libur yang di hari Jumat. Jadi kalau di sila kami tidak masalah, monggo kalau mau 5 hari kerja, libur di Jumat Sabtu itu tidak ada kendala apa-apa.
Karena sebentar ini karena kami bisa ngatur nggih. Kemudian untuk yang di pusaka ke depannya ya ini yang masih jadi pertanyaan. Yang bisa libur di hari Jumat itu adalah 6 hari kerja, Bapak. Jadi Senin sampai Kamis, Jumat libur, Sabtu Minggunya masuk. Jadi yang jadi PR itu adalah yang liburnya hari Jumat atau yang liburnya ikut pesantren itu tidak bisa 5 hari kerja. Itu yang terjadi di pusaka. Jadi nanti monggo silakan disesuaikan sendiri gimana caranya. Yang jelas dari kami hanya bisa menyampaikan bahwa kami hanya bisa menyampaikan bahwa yang liburnya Jumat itu tidak bisa 5 hari kerja karena di pusaka pilihannya itu untuk yang libur hari Jumat masih 6 hari kerja. Kalau misalnya mau libur 5 hari kerja, misalnya mau libur Jumat atau Sabtu, itu enggak apa-apa. Jadi silakan KBM-nya libur, tapi Jumatnya tetap harus presensi ya. Karena ya memang yang dihitungnya juga di Jumatnya juga untuk yang 5 hari kerja. Jadi liburnya Sabtu atau Minggu. Gitu, nggih, Bapak. Jadi nanti masih ada PR lagi untuk yang MTSN 1 sama MAS 1 nih. Kami juga masih bingung ini gimana polanya nanti bisa 5 hari kerja. Sementara satker lainnya sudah bisa 5 hari kerja ini. Itu akan dibicarakan secara internal, Mas Aziz. Oke, makasih Mas Aziz. Oke, sama-sama. Kemudian Bapak Ibu cukup sekian atau mungkin ada pertanyaan lagi? Ada Pak Aziz. Oke, cukup. Aziz. Tanya dulu. Izin bertanya Kak. Izin bertanya Kak Wadin. Tanya dulu. Gini, kami buka 1 saja. Ya, Karena ya, sudah ya. jam 2:30. Dari perwakilan pengawas ada atau tidak nih? Pasti. Pak Aziz. Pengawas Ada, Pais. Pak Aziz. Oh, tadi sudah pengawas nih. Pak Aji Aziz. Pak Aziz dari Kawah Gendeng Pak Aziz. Kawah Gede ini yang tanya siapa ini, Bung? Penutup Pak. Dari MTS 1, Pak. Semuanya ini gurunya yang tanya. Dari staf Kawah Tongas Mas Aziz. Staf Kawah Tongas saja ya. Pengawas Tongasnya aja, Bu. Tongasnya mana Tongas? Ini Mas Tongas monggo munculkan Tongas. Aziz. Mewakili Pais. Aziz. Tongas dulu Pak nggih. Tongas mana Tongas? Sudah. Assalamualaikum Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Pak Aziz, saya kan rumah di Kraksan, tugasnya di KUA Tongas. Oke. Kami sering mewakili Pak Kepala kalau ada kegiatan atau rapat di Pemda atau di Pelhut. Itu kan ada undangan. Apa saya itu cukup mengupload undangan itu apa perlu surat tugas? Padahal undangannya untuk kepala. Tujuannya ke kepala. Ya enggak apa-apa karena kan jenengan mewakili kepala Pak nggih. Jadi baik kepala atau siapapun perwakilannya yang berangkat asal 1 orang loh nggih. Jangan sampai undangannya 1 tapi yang berangkat 1 ruangan. Jadi kalau 1 ya 1 aja yang berangkat itu enggak masalah. Udah itu Bapak. Terima kasih Mas. Nggih, cukup Bapak. Sama. Nggih. Terakhir yang dari Pais mungkin. Pais dari tadi belum ada yang tanya nggih. Terima kasih. Pak Yaisen. Pais. Oke. Nggih, monggo Mas Bim. Halo. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aziz. Pak Izin Irfan. aja. Ya, menarik tadi apa yang disampaikan terkait dengan informasi terbaru ya, terupdate terkait dengan fitur dan juga penambahan yang ada di
aplikasi pusaka ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa presensi pusaka ini terintegrasi dengan Simpatika misalnya ya. Mohon juga ini nanti kalau belum terintegrasi dengan, karena kita pakai sistem presensi aplikasi juga di Siaga, berbeda dengan Simpatika. Mudah-mudahan nanti ASN yang ada di Pendidikan Agama Islam, termasuk pengawas dan DPK, ini juga bisa terintegrasi juga ya dengan Siaga itu loh. Walaupun secara faktual ASN di PAIS ini ada yang dari Kementerian Agama dan juga ada dari dinas. Ini juga harus dipikirkan, gitu ya. Yang kedua, memang saya teringat dengan satu pendapat dari seorang namanya Amir Yasraf Piliang, ahli artificial intelligence, ya, kecerdasan artifisial, termasuk produknya aplikasi ini, ya, termasuk aplikasi ini ada kelemahan-kelemahan, ya, ada istilahnya vulnerability, ada kerapuhan di dalamnya. Karena memang ini ketika kita mencangkokkan inteligensi manusia ke dalam satu aplikasi yang sifatnya robotik, maka ada kerapuhan di dalamnya. Oleh karena ini harus diantisipasi. Misalnya gini, ya, ketika kita melihat nanti, ya, saya tanggal 9 Mei itu, ya, ada kegiatan pemetaan kompetensi online untuk guru PAI se-Indonesia, termasuk Probolinggo mengadakan. Saya mengawasi di tingkat SMP, SMA, dan SMK. Kita bagi menjadi 3 sesi, dari jam 7 sampai jam 15. Maka kemudian karena memang waktunya sangat rigid, maka saya lupa absen untuk pusaka. Setelah saya melihat di rekap itu tanggal 9, saya terpotong 131.000. Ini kan luar biasa. Kemudian ketika ada error pulang, saya lihat di rekapnya sekitar 56.000 terpotong. Ini kan luar biasa. Oleh karena itu pertanyaan saya bagaimana, ya, atau peran atau kewenangan dari admin atau operator kabupaten di mana dalam konteks aplikasi presensi pusaka ini? Karena kalau sila ini jelas ketika ada error di bawah dan itu bukan human error, ya, memang aplikasinya, maka kemudian kita laporkan dan lauk pauknya utuh gitu ya. Karena itu laporannya tidak mengada-ada itu ya. Laporannya tidak mengada-ada. Betul ya, kita bekerja betul gitu ya. Oleh karena itu saya bertanya, kewenangan dari admin atau operator kabupaten dalam konteks presensi pusaka ini di mana? Ya, karena ini penting untuk kita semua ya terkait dengan tunjangan itu. Yang ketiga, kalau saya melihat di rekap itu, ini sudah berbasis kinerja. Artinya berbasis tunjangan kinerja. Saya melihat itu, ya kan, karena saya grade-nya 9, maka saya dapat 3781, 3.781.000. Apakah ini juga ketika diberlakukan aplikasi presensi pusaka ini, nanti untuk guru dan pengawas itu sudah tidak menerima selisih tukin, tapi sudah menerima tunjangan kinerja seperti struktural dan sebagainya. Itu kalau saya melihat atau melihat di pusaka ini. Terima kasih Pak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak banyak lagi pertanyaannya. Mungkin setelah ini langsung kita tutup saja nih Bapak Ibu. Jadi ini pertanyaan terakhir. Yang pertama integrasi dengan Siaga bagaimana? Nah ini kita tunggu saja Pak, karena memang yang dibahas dari kemarin itu adalah proyeksinya integrasinya dengan pusaka. Jadi memang jadi dengan Siaga itu nanti kita tunggu info lagi selanjutnya. Kira-kira nanti bagaimana? Akan lebih bagus memang jika satu aplikasi untuk semua. Jadi satu bisa mewakili semua kegiatan, itu akan lebih bagus seperti itu. Yang kedua, bagaimana jika kita lupa absen itu bagaimana? Kalau error bagaimana? Pelaporannya itu bagaimana? Kemudian peran admin itu juga bagaimana? Intinya begini,
sekarang sudah zamannya era smartphone ya. Jadi Bapak Ibu mungkin yang di HP-nya ada alarm, ada pengingat atau ada bisa menambahkan event atau apa itu silakan ditambahkan. Misalnya tiap pagi atau sore silakan buat alarm atau pengingat. Kalau pagi itu silakan buat pengingat untuk absen masuk dan pulang silakan buat pengingat untuk absen pulang. Di sila kita masih bisa memahami, mungkin kalau acaranya terlalu repot, acaranya terlalu sibuk, atau acaranya terlalu mepet untuk presensi. Belum lagi yang acaranya di luar, atau acaranya memang benar-benar ada tamu dari luar, atau harus menjamu dan sebagainya. Tapi ketika di pusaka, kita sama sekali tidak punya peran apa-apa. Jadi kita hanya bisa menyampaikan bahwa masuk dari jam 7:30, pulang jam 4. Itu untuk KW ya, untuk kantor atau untuk pengawas dan yang lain-lain. Jadi sama ketika error juga sama. Hal-hal yang mungkin bisa dilaporkan errornya seperti apa itu kami sudah jelaskan. Mungkin nanti akan kami bagikan saja nggih, materinya. Jadi Bapak Ibu bisa menjadikan pedoman materinya materi yang sudah kami sampaikan tadi. Kira-kira yang bisa kami laporkan atau yang bisa kita sampaikan di sistem error itu yang tampilannya seperti apa dan yang nggak bisa kita lampirkan di sistem error itu yang tampilannya seperti apa. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya peran admin perlu kami tegaskan lagi. Kami hanya punya peran memberitahukan bahwa jam masuknya dari jam sekian sampai jam sekian. Kami hanya punya peran untuk merubah posisi tiloknya. Itu pun harus sesuai dengan kondisi satkernya. Jadi tidak bisa kami memberikan peran yang lebih dari itu. Misal merubah jamnya atau mungkin mengedit atau merubah LP-nya supaya jadi penuh atau enggak ada potongan di tunjangan kinerja itu enggak bisa karena semua sudah by system, potongannya by system. Jadi perhitungannya sudah semua dari sistem. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah mengenai grade di pusaka. Memang pusaka itu bacanya semuanya dari grade nih. Jadi ada grade 8, grade 9. Mungkin golongan 3A, grade 3A, 3B, grade 8, golongan 3B, 3C, 3D, grade 9. Nah, apakah guru juga akan seperti itu? Nah, ini kita tunggu informasi selanjutnya saja nih. Karena memang sampai sekarang yang dipakai adalah masih TPP dan nanti juga akan dibayarkan selisih tukinnya. Jadi memang di sila perhitungannya seperti itu.